Halo Sobat Komsos, kembali lagi berjumpa dengan saya Maria Marliani Manael. Pada kesempatan ini kita akan kembali pada program Komsos Keuskupan Sibolga kita, Orsik, obrolan seputar iman Katolik. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang Injil pada Minggu Biasa yang ke-29. Di sini telah hadir narasumber kita, seorang Romo yang mungkin mungkin Sobat Komsos tidak terlalu mengenal. Maka dari itu, kepada Romo langsung saja memperkenalkan diri. Halo Romo, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, terima kasih. Ya, silakan memperkenalkan diri dan pelayanan di mana. Ya, menurut kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Pastor Valentinus Aditya Permana Pranginangin Ordo Karmel. Nah, kami baru saja ditugaskan oleh pimpinan untuk membantu Uskup Sibolga mendampingi di paroki Pinang Sori. Nah, Pinang Sori ini terdiri dari 45 stasi. Luar biasa pengalaman di sini. Terima kasih. Romo siapa tadi? Valentinus Aditya Permana Pranginangin Okarm. Panggilannya Romo Aditya. Oh, Romo Aditya ya. Oke. Baik Romo, di sini kami mempersilahkan Romo nanti untuk mengulas tentang Injil pada Minggu Biasa yang ke-29. Nah, sebelum itu kami mempersilahkan Romo untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Saudara-saudari, mari kita satukan hati kita untuk masuk ke dalam doa yang akan membawa kita kepada sabda kehidupan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Tuhan Bapa Maha Kasih, kuasa-Mu melampaui segala batas, lokasi, maupun relung ruang waktu. Karena Engkau adalah Alfa dan Omega. Lewat permenungan hari ini Tuhan, Engkau mau menegaskan bahwasanya apa yang menjadi hak dan kewajiban yang orang Kristiani berikan itu adalah hukum Kristiani. Ajar kami Tuhan untuk berani, mau, dan bertanggung jawab atas fungsi tugas yang kami lakukan dan pada akhirnya mempertanggungjawabkan segala-galanya kepada Engkau karena Engkau adalah pemilik segalanya. Utuslah Roh Kudus-Mu Tuhan untuk membuka hati kami di dalam acara renungan singkat iman Katolik ini sehingga kami pun semakin terbuka untuk masuk ke dalam relung penghayatan iman di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Romo. Langsung saja sebelum kita mengulas tentang Injil pada Minggu Biasa yang ke-29, boleh Romo baca apa Injil pada hari itu? Baik, kita dengarkan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya padanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah orang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan Engkau tidak takut pada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakan kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak pada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka dia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus pada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan pada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik Romo, luar biasa sekali ya Injil pada Minggu Biasa yang ke-29. Oke Romo, langsung saja boleh dijelaskan apa sih yang akan disampaikan oleh Injil tersebut kepada kita dan Sobat Komsos? Baik, Injil hari ini sungguh sangat relevan di tengah degap
gegap gempita pemilu yang akan terjadi di negara kita. Dan kembali sering kali diungkit-ungkit kembali kata-kata Monsinyur Sugio Pranoto, ya, yang mengatakan bahwa orang Katolik itu 100% Katolik, 100% warga negara Indonesia. Di dalam konteks bacaan Injil ini kita harus sadar bahwa bangsa Israel pada saat itu dijajah oleh Romawi. Nah, bangsa Israel lokasinya ya sama seperti saat ini dengan Palestina ini, sehingga disebut juga dulu mereka Palestina. Nah, dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, di dalam penjajahan ini ada banyak faksi di bangsa Yahudi sendiri yang menentang penjajahan maupun yang bekerja bersama penjajahan. Nah, orang yang menentang penjajahan ini menolak pajak. Bagi mereka pajak yang sejati itu adalah milik Tuhan, maka semua kembalikan ke Tuhan. Sementara faksi yang percaya bahwa mereka itu harus membayar pajak kepada penguasa Roma karena mereka memang bekerja untuk para penguasa, yaitu kaum Herodian, ya. Nah, itu menegaskan bahwa pajak bayar. Maka pertanyaan ini dengan memanggil dua jenis kaum yang mengikuti orang-orang yang disuruh oleh kaum Farisi ini, dalam ayat 17 kita baca tadi ya, menyuruh muridnya dan kaum Herodian. Ya, Herodian ini adalah para pengikut Raja Herodes, dan Raja Herodes ini adalah raja boneka yang diangkat oleh bangsa Romawi. Untuk menyertai mereka dan bertanya kepada Yesus, boleh nggak membayar pajak? Bagi orang-orang Farisi saat itu sudah jelas. Kalau Yesus menjawab, ya boleh, maka saat itu Yesus dianggap tidak simpati kepada bangsa Yahudi yang sedang dijajah, khususnya kaum Zelot. Tapi kalau Yesus mengatakan, no, tidak boleh, maka pada saat itu juga Yesus diadukan oleh kaum Herodian yang ikut dibawa bersama waktu itu kepada penguasa Romawi bahwa Yesus subversif menentang penguasa. Dan kita tahu apa jawaban Yesus yang begitu indah. Dari posisi terjebak, justru Yesus menjadi menjebak. Ketika Yesus bertanya, lihatlah dulu uang yang kalian bawa. Mereka menunjukkan sekeping logam. Nah, di situ ada gambar kaisar yang berkuasa saat itu. Dan Yesus menjawab, gambar siapa? Nah, jawaban Yesus ini sangat indah. Kenapa? Pada kalimat pertama, berikanlah apa yang menjadi kewajibanmu kepada kaisar. Tetapi Yesus menambahkan kalimat yang kedua. Yang ini akhirnya menetralisir dan menjadi sebuah momen bagi Yesus membalikkan keadaan, di mana dikatakan bahwasanya, dan berilah kepada Allah apa yang menjadi kewajiban kepada Allah. Dan kita tahu seluruh dunia ini ciptaan Allah. Malah penguasa dan bangsa dan apa saja milik dunia ini adalah berasal dari Allah. Dan momen itu disampaikan oleh Tuhan untuk mewartakan apa yang sudah dikatakan oleh kaum Farisi tadi, kalau dia itu adalah rabi, mengajar tanpa takut, tidak cari muka. Dan inilah kesempatan Yesus mengatakan bahwasanya engkau wajib memberikan kepada Allah. Dan semua ini adalah berasal dari Allah. Ini indah sekali dan momennya tepat sekali ya, pada saat-saat persiapan pemilu legislatif maupun pemilihan eksekutif presiden kita ini. Iya, betul sekali Romo. Baik Romo, terima kasih atas penjelasan yang sangat luar biasa. Namun kembali kita ke Injil tadi pada ayat 15. Di situ dia katakan bahwa kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, mungkin pertanyaan Sobat Komsos juga, apakah alasan mereka, ada dua kelompok tadi ya Romo ya, kelompok orang Farisi dan kelompok Herodian. Ya, mungkin sudah Romo jelaskan tadi siapa itu orang Farisi dan siapa itu Herodian tadi. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa alasan mereka menjerat Yesus ini? Nah, mana tahu ada tujuan dari pertanyaan tersebut, dari tindakan menjerat mereka. Iya. Iya. Memang pertanyaan bagus ya. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Tidak ada pertanyaan menjebak kalau tidak ada yang menjadi motivasi mereka.
Kalau kita baca ini Injil Matius 22 kan. Kalau kita baca dari awal kita tentu sudah tahulah ya, kalau mereka tidak suka dengan Yesus. Sehingga pada saat itu kalau dalam konteks penjajahan, bangsa Yahudi yang diwakili oleh kaum Farisi di sini, mereka itu terjajah double ini. Terjajah secara fisik oleh bangsa Romawi dan juga terjajah secara ideologi oleh ajaran yang dibawa Yesus, di mana tradisi dan juga ketentuan bangsa Yahudi dibolak-balik oleh Yesus dengan istilah, aku tidak mengubah satu titik iota pun, tapi menyempurnakan. Nah, dari sinilah terus bergulir. Kenapa? Karena kalau semakin banyak pengikut Yesus, maka mereka akan kehilangan pengikut, pengaruh, dan akibatnya mereka akan lemah. Iya, begitu ya Romo ya. Baik, terima kasih. Lalu dalam peristiwa Injil tadi ini, mereka itu kan menjerat Yesus dengan mempertanyakan soal pajak. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, pajak apa yang dimaksudkan dalam Injil itu? Lalu mengapa harus pajak yang mereka jerat Yesus? Mengapa bukan hal yang lain? Begitu Romo. Iya, jadi menurut penafsir ya, tulisan William Barclay dikatakan pada waktu zaman penjajahan itu ada 3 jenis pajak. Satu, pajak hasil bumi, ya, minyak, zaitun, gandum, itu ada pajaknya sendiri. Lalu yang kedua itu adalah pajak pendapatan. Kalau kita di sini jelas ya, pajak penghasilan, ya. Lalu yang ketiga ini yang sering menjadi masalah, yaitu apa? Pajak per kepala. Maka orang itu entah kerja atau nggak kerja bagaimana, asal ada kepalanya wajib bayar pajak. Nggak mau bayar pajak ya dipotong kepalanya. Ini yang sungguh sangat membebani, dan bagi mereka membayar pajak itu bukan membebaskan mereka. Kalau kita kan enak, bayar pajaknya pembangunan makin makmur. Pada saat itu bayar pajak berarti apa? Memberi uang kepada penjajah. Lalu uang itu dipakai apa? Untuk menindas bangsa Yahudi. Memperkuat tentara, memperkuat senjata, mempertajam lembing dan segala-galanya. Nah, maka tadi itu seperti kembali lagi pertanyaan terkait dengan pajak ini. Kenapalah pajak dipakai untuk menjerat Yesus? Jelas sekali. Karena ada bangsa Yahudi yang setuju dengan pajak, ada yang tidak setuju. Siapa yang setuju? Ya kaum Herodian. Herodian apa? Herodes, pengikut Herodes, di mana Herodes adalah raja boneka yang diangkat oleh Romawi. Nah, yang tidak setuju ya jelas adalah orang-orang Yahudi konservatif, khususnya suku Zelot. Nah, itu. Di mana kalau nanti Yesus bilang tidak, berarti dia sudah berlawanan dengan kaum Herodian. Kalau bilang Yesus ya, maka berlawanan dengan Zelot. Kalau bilang tidak, berlawanan dengan kaum Herodian. Begitu ya. Oke lah Romo. Kalau begitu Romo, pada Injil ini apalah kesimpulan atau bukan kesimpulan, seperti apa ending dari yang dipertanyakan Yesus, yang Yesus dijerat ini? Apakah Yesus mengatakan iya atau tidak? Apakah itu sesuai dengan harapan kedua kelompok ini? Atau tidak terselesaikan dialog ini? Baik. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka saya akan menyampaikannya dalam bentuk renungan sebagai penutup. Karena jawaban Yesus menjawab segala-galanya. Bahkan yang tidak ditanyakan pun dijawab oleh Yesus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, di pastoran kami ini, di sebelah pastoran itu ada sekolah, ya. Setiap hari itu selalu banyak kali orang yang mengantar jemput anak-anaknya. Nah, ada seorang ibu itu setiap hari dibukakan pintu mobilnya itu oleh suaminya, sehingga kumpulan ibu-ibu yang selalu bicara yang lain cemburu. Kok mesra sekali. Suatu waktu ibu itu duduk bareng dengan dia. Udah berapa tahun menikah? 15 tahun. Loh, kok mesra sekali ya, dibukakan pintu mobil. Aku naik becak saja nggak mau dipegang tanganku oleh suamiku, kata yang lain. Nah, istri itu berkata, sudah 1 bulan dia berubah seperti itu. Loh, memang apa kamu buat sehingga suamimu berubah dalam waktu 1 bulan ini? Itu salah suami saya, kata istri yang dibukakan pintunya. Apa? Karena suami saya tidak pernah memperbaiki pintu mobil. Karena sejak 1 bulan lalu pintu mobilnya rusak, maka mau nggak mau dia harus membukakan pintu dari depan untuk saya, katanya.
Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dilihat mata sering tidak membuka tabir kebenaran. Yesus Kristus matanya mampu menyelami hati orang, sehingga siasat yang tidak diketahui oleh orang banyak yang disampaikan oleh orang Yahudi dengan cara memuji Yesus dan mengatakan dia rabi diketahui oleh Yesus, sehingga Yesus tidak masuk dalam jebakan retorika mereka. Masalah pajak yang sensitif dijawab secara otentik oleh Yesus, bahwasanya semua wajib membayar apa yang mereka pakai. Kita sebagai warga negara memakai fasilitas pemerintah. Masalah baik atau tidak itu masalah lain, tetapi apa yang kita pakai wajib kita kembalikan. Maka kaum Farisi membawa dua jenis kaum untuk menjebak Yesus, yang pro dengan pajak dan yang kontra dengan pajak. Jawaban Yesus adalah sederhana. Yesus meminta mereka mengeluarkan uang yang dipakai oleh mereka, dan mereka katakan, ini uangnya. Maka Yesus katakan, gambar siapa itu? Gambar Kaisar. Maka berarti mereka memakai milik Kaisar, sehingga mereka pun harus mengembalikan apa yang mereka pakai dari Kaisar dalam bentuk pajak. Dan Yesus menambah jawaban yang kedua, yaitu berikanlah kepada Allah apa yang menjadi kewajiban kepada Allah. Jawaban konkret yang dibarengi dengan pernyataan memberikan hak Allah mau membawa kepada kita jawaban yang sebenarnya dari seluruh pertanyaan tadi. Di mana Allah adalah pencipta dunia, Dia pemilik bangsa-bangsa, Dia memiliki penguasa, dan Dia mengalahkan segala kuasa yang ada di atas bumi ini. Maka seperti dikatakan dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya, bila kita ingin melaksanakan apa yang disampaikan oleh Yesus, berikan kepada Kaisar apa yang menjadi kewajiban Kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah adalah kita harus mau memberikan seluruh hal yang sudah kita pakai kepada pemiliknya, kepada orang yang in charge, menjadi petugas atas apa yang kita pakai itu, sehingga kita bertanggung jawab atas apa yang kita miliki. Dan yang paling dasar dari jawaban Yesus itu adalah apapun yang kita miliki, ingat itu berasal dari Tuhan. Maka pakailah itu untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Rasul Paulus sendiri mengatakan, kerjakanlah pekerjaan yang kau lakukan sehari-hari sebagai persembahan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Sehingga senada dengan kata-kata Yesus. Maka setiap kali apapun yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, ketika kita sadar bahwa ini semua dari Allah, lakukanlah itu sebagai persembahan dengan tulus kepada Tuhan. Saudara-saudari, Monsinyur Sugio Pranoto mengatakan kita 100% Katolik, 100% Indonesia. Antara pemerintahan dengan agama, dua hal yang tak boleh dipertentangkan. Karena pada akhirnya kebenaran adalah tetap kebenaran meski tidak ada yang melakukan. Tetapi kesalahan adalah tetap salah meski banyak yang melakukan, meski viral sekalipun itu tetap salah. Sebagai orang Katolik kita harus berani berjalan di jalan-jalan sepi yang menuju kebenaran. Inilah jalan kebenaran setiap orang Katolik yang berada di dalam pemerintahan apapun di dunia ini. Ingat kawan, di saat kita memakai jam tangan seharga 500.000 dengan 500 juta, fungsinya hanya satu, menunjukkan waktu. Ketika kita memakai tas tangan yang harganya 200.000 dengan 200 juta, fungsinya hanya satu, mengangkat beban sebagian. Ketika kita tinggal di dalam rumah yang seluas 5.000 meter kuadrat dengan tipe SSSS, sempit sekali, selonjor saja susah, fungsinya juga sama, hanya untuk tempat teduh. Dan di dalam rumah itu hanya dua gongnya, suka atau sedih. Ketika kita terbang dengan pesawat di bisnis kelas dekat di belakang pilot ataupun di kelas buntut, kelas ekor, tapi ketika pesawat itu jatuh sama rasa semua, hancur dan mati. Maka kebahagiaan itu bukan datang dari harta dunia,
Tetapi caranya menurut Yesus adalah menggunakan apapun yang kita miliki seturut maksud dan kehendak Allah. Karena mengembalikan kepada Allah apa yang jadi milik Allah adalah sama dengan melakukan kehendak Allah atau mencari Allah dan segala kebenarannya. Tuhan memberkati. Amin. Baik Romo, terima kasih. Baiklah, pertanyaan yang paling terakhir, mungkin ini kesimpulan dari semua ya. Menurut Romo sendiri, apa harapan Injil pada minggu biasa yang ke-29 ini kepada kita semua, terutama dalam aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari? Agar kita sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajiban kita. Bahwa dimanapun kita harus mau bertanggung jawab atas apa yang kita miliki, dan juga harus berani mengembalikan atas apa yang kita sudah manfaatkan. Baik itu penguasa, tetapi khususnya terhadap alam. Kalau kita sudah memakai alam dan mendayagunakan alam, kita harus menjaga kelestarian alam. Iya, itu kan berkaitan dengan pajak tadi ya Romo ya. Lalu kalau berkaitan dengan dua kelompok tadi yang menjebak Yesus tadi, bagaimana bisa kita ambil pesannya dari hal itu? Ya, baik, dari dua pesan tadi itu jelas ya. Motivasi seseorang itu, itulah yang akhirnya menjadi nilai hasil dari usahanya. Motivasi mereka itu sudah tidak benar ketika menjumpai Yesus, maka hasilnya mereka sendiri terjebak rasa malu. Kalau kita baca terus di dalam ayat 22 dikatakan, maka mereka pun pergi berlalu dari hadapan Tuhan. Oh begitu ya Romo ya. Terima kasih ya Romo. Baik Sobat Komsos, begitulah kira-kira bincang-bincang mengenai Injil pada minggu biasa yang ke-29. Dari Injil ini ada dua pesan yang harus kita petik. Yang pertama adalah lakukanlah apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabmu. Dan yang kedua, kalau kita hidup sebagai kaum religius yang percaya kepada Tuhan, maka kita hindarilah motivasi atau niat yang jahat, baik terhadap orang di sekitar maupun orang-orang yang kita jumpai pada setiap hari. Semoga Injil pada minggu biasa yang ke-29 ini dapat menguatkan iman kita. Maka pada saat ini kita akan mengakhirinya dengan doa dan berkat langsung dari Romo. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, pada sore hari ini kami sungguh diteguhkan dengan sabda-Mu yang menyapa dan ada bagi semua pribadi, siapa saja dan di mana saja. Karena kami pada akhirnya disadarkan akan apa yang menjadi tugas, kewajiban dan tanggung jawab kami, semua berasal daripada-Mu Tuhan. Dan kami mau melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab kami itu sebagai persembahan kami yang tulus kepada-Mu Tuhan. Utuslah Roh Kudus-Mu Tuhan, agar jangan hati kami disesatkan oleh kebutuhan dan kepentingan yang sesaat saja sifatnya, sehingga kami dijauhkan dari kehidupan kekal yang ada bersama-Mu bila kami melakukan kehendak-Mu secara tulus, baik dan benar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama Roh. Allah Bapa Maha Kasih memberkati kita semua dalam terang kasih Roh Kudus-Nya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Romo, terima kasih banyak Sobat Komsos. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya. Terima kasih.